Hai Ita. Iya Vin, kamu ngapain di sini? Aku lagi nyari sumber nih. Mau buat ATP. Dari tadi saya nyari di Google juga dikit penjelasannya. Bingung mau memetakan CP yang ada. Sekolah kami tahun pelajaran ini akan mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Oh, gitu. Ada kok platform yang memberikan banyak informasi mengenai kurikulum Merdeka yang akan diimplementasikan. Banyak hal yang akan kita pelajari di platform itu. Platform apa itu Ita? Mau dong. Udah pusing mau mengerjakannya seperti apa. Apalagi hal baru begini. Sumbernya pun terbatas. Platform Merdeka Mengajar Vin. Platform ini merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian pada episode ke-15 Merdeka Belajar. Gimana caranya untuk mengakses platform Merdeka Mengajar tersebut? Ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu, yang pertama bisa diakses menggunakan browser dengan masuk ke halaman https://2-guru.kemendikbud.go.id. Cara yang kedua bisa akses dengan menggunakan Android. Caranya menginstal aplikasi Merdeka Mengajar pada Play Store. Kita bisa pakai HP dong. Iya dong. Jadi bisa diakses di mana saja dan kapan saja kita punya waktu untuk membukanya. Apa yang akan dilakukan ketika aplikasinya udah kita install di HP? Ketika aplikasinya sudah terinstall maka untuk mengakses seluruh layanan pada platform Merdeka Mengajar kita akan diarahkan untuk login dengan menggunakan akun belajar. Aplikasi ini bisa juga digunakan oleh sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama. Oh, gitu. Bagus ya, aplikasinya. Apa saja layanan yang tersedia di platform Merdeka Mengajar? Ada 4 layanan yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, asesmen murid. Ketika kita memilih asesmen murid maka kita akan diarahkan untuk login. Kita gunakan akun belajar saja maka akan terbuka layanan untuk asesmen murid. Ada pilihan fase ini akan mengarah pada rentang kelasnya kemudian ada pilihan asesmennya baik yang literasi maupun numerasi. Setelah dipilih akan tampil pilihan materi yang tersedia. Soal yang tersedia bisa langsung dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan siswa pada materi yang dipilih. Jika kita mengklik gunakan asesmen maka akan tampil cara menggunakan. Jika digunakan secara online maka akan tampil halaman untuk membuat kelas lalu buat nama kelas dan simpan. Selanjutnya akan tampil tautan soal yang bisa diberikan kepada siswa. Jika digunakan secara offline maka akan tampil halaman untuk download soal dan silahkan dicetak. Soal yang dikerjakan secara online maka hasilnya akan muncul secara otomatis pada asesmen kita dan guru bisa langsung memeriksa dengan menggunakan kunci jawaban yang tersedia. Memudahkan pekerjaan kita ya. Saya akan coba menggunakan dua cara tersebut. Layanan apa lagi? Jelasin dong Ita. Layanan kedua ada perangkat ajar. Seperti layanan sebelumnya untuk login kita gunakan akun belajar kita. Setelah masuk di perangkat ajar, kita akan memfilter mata pelajaran dan fase sesuai dengan kelas yang diampu. Dengan klik terapkan pada mata pelajaran dan fase yang dipilih maka akan muncul pilihan bahan ajar yang bisa digunakan. Kita bisa mendownload semua bahan ajar yang tersedia untuk digunakan dalam pembelajaran. Layanan ini bisa menambah koleksi bahan ajar kita untuk peningkatan kualitas pembelajaran kita. Layanan yang ketiga ada pelatihan mandiri. Layanan ini memberi berbagai tawaran modul yang bisa dipelajari untuk pengembangan diri secara mandiri. Di layanan ini kesulitan yang kamu hadapi tadi bagaimana memetakan CP, membuat ATP selanjutnya ke TP dan sampai pada penilaian akan dijelaskan di salah satu modul pada pelatihan mandiri. Modulnya banyak dong. Awal peluncuran hanya 5, tetapi sekarang sudah ada 8 modul. Setiap modul akan diberikan materi ada video terkait materi dan tersedia soal untuk mengetahui pemahaman kita setelah belajar mandiri. Apakah ada tugas yang dikerjakan? Akhir dari modul itu adalah aksi nyata. Nanti kita akan mengerjakan aksi nyata yang kemudian diupload dalam bentuk PDF. Layanan yang terakhir itu bukti karya saya. Pada layanan ini kita bisa berkontribusi dengan memberikan karya terbaik yang kita miliki. Bisa dalam bentuk proses pembelajaran, pengembangan profesi maupun prestasi yang dicapai. Karya bisa berupa materi ajar, praktik pembelajaran dan contoh hasil kerja murid. Platform ini bagus dan banyak membantu. Apalagi saya yang masih harus banyak belajar tentang kurikulum Merdeka. Iya Vin,
Platform ini akan membantu kita meningkatkan kapasitas saat praktek mengajar dengan berbagai perangkat bahan ajar dan asesmen untuk mengukur kemampuan siswa. Selain itu, kita juga memiliki kesempatan untuk belajar meningkatkan kompetensi diri dengan materi pelatihan yang ada dan juga berkontribusi membagi karya untuk bisa diakses pengguna yang lain dan bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Makasih Ita, sudah berbagi kepada saya. Sama-sama Vin. Jangan lupa gabung di komunitas kita yang sudah terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Komunitas Bersahaja SMPK Alvarez Paga. Kita akan belajar, berbagi dan berkolaborasi bersama untuk kemajuan lembaga pendidikan kita dan juga kualitas pendidikan di Indonesia.